Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Pak PW dalam belajar matematika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang materi aritmatika sosial bagian yang ketiga, yaitu yang pertama untuk menentukan bunga tabungan dan pinjaman dengan suku bunga tunggal, dan yang kedua menentukan besar tabungan atau pinjaman. Mari kita bahas secara rinci tentang bunga tunggal dalam perbankan dan koperasi. Dalam dunia ekonomi kita kenal ada bunga majemuk dan bunga tunggal. Tetapi dalam materi pembahasan kali ini yang kita pakai hanya bunga tunggal saja. Sekali lagi, kita nanti di sini akan belajar dengan bunga tunggal. Apa yang dimaksud dengan bunga dalam materi ini? Bunga di sini diartikan adalah jasa berupa uang, baik yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan, atau bunga yang berupa jasa yang berupa uang yang diberikan oleh bank kepada yang menabung, sama-sama atas persetujuan bersama. Berarti bunga di sini adalah jasa yang berupa uang yang diberikan. Kalau meminjam berarti yang memberikan adalah peminjam kepada yang meminjamkan, tetapi kalau menabung berarti yang memberikan adalah bank kepada nasabahnya, bank atau koperasi. Nah, yang jelas bunga di sini adalah jasa berupa uang. Ada lambang-lambang yang akan kita gunakan dalam membahas materi kali ini. Yang pertama adalah M0 yang menyatakan jumlah uang yang dipinjam atau jumlah uang yang ditabungkan. Berarti sebagai uang awal atau modal awal. Kalau meminjam berarti uang yang dipinjam, kalau menabung berarti uang yang ditabungkan. Kemudian B kecil untuk persentase bunga tunggal atau suku bunga tunggal. Biasanya satuannya per tahun, ada yang per bulan. Nah, berarti suku bunga. N ini waktu atau lama waktu meminjam atau menabung dalam satuan bulan atau tahun. B kapital menyatakan jasa berupa uang yang tadi kita sebut dengan bunga tadi. Bunga jasa yang berupa uang, baik yang diberikan oleh peminjam kepada yang meminjamkan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. MN total uang. Nah, kalau meminjam berarti total uang yang dikembalikan. Nah, kalau menabung berarti total uang yang dimiliki dalam tabungan selama N waktu, jadi uang akhir. Hubungan antara M0, B kecil, NB besar bunga, dan MN adalah sebagai berikut. Untuk menentukan besar bunga, dicari dari B sama dengan N kali suku bunga B kecil kali M0, uang awal. B sama dengan N kali B kecil kali M0. Bunga sama dengan waktu kali suku bunga kali uang awal. Uang akhir berarti uang awal ditambah bunga, modal ditambah bunga. Nah, bisa dilambangkan bunganya tadi kan ini N kali B kecil kali M0, berarti M0 ditambah N kali B kali M0. Nah, perhatikan kasus yang pertama. Pak Bowo menabung sebesar 5 juta. Pihak bank memberi suku bunga 8% per tahun. Berarti uang Pak Bowo setelah 3 tahun berapa? Nah, mari kita amati di sini. 5 juta itu besar tabungan yang ditabungkan. Berarti M0. Uang yang ditabungkan berarti M0 5 juta. 8% per tahun berarti suku bunga B kecil 8% per tahun. Waktu 3 tahun berarti N 3 tahun ini waktu. Ditanya jumlah uang berarti MN. Jumlah tabungan berarti MN. Nah, sudah tinggal kita cari pakai rumus yang cara pertama kita cari bunganya dulu, berarti N kali B kecil kali M0.
berarti N-nya 3 tahun, B-nya 8/100, 8%. Ini harus sama, ini satuannya tahun ya tahun, kalau bulan ya bulan. Kali uang awal 5 juta sehingga diperoleh 1.200.000. Sehingga untuk menentukan jumlah tabungan setelah 3 tahun tinggal dijumlahkan dengan uang awal sehingga diperoleh 6.200.000. Atau kalau cara yang kedua menggunakan yang ini, MN sama dengan M0 tambah B. B-nya N kali suku bunga kali M0. Jadi hanya bedanya dijadikan 1. Jadi langsung dijadikan 1 seperti ini. Hitungannya sama. Berarti yang ini diperoleh tadi waktunya sama-sama harus, kalau ini harus sama ya. Jadi 3 tahun, ini 8% per tahun sama sehingga diperoleh 6.200.000. Maka kesimpulannya jumlah tabungan Pak Bowo setelah 3 tahun sebesar 6.200.000. Kemudian perhatikan kasus yang kedua tentang meminjam uang. Bu Tari meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta untuk modal usaha warung makan. Koperasi memberikan suku bunga 10% per tahun. Bu Tari akan mengembalikan atau melunasinya selama 2 tahun dan mengangsur tiap bulan yang besarnya sama. Berapa besar angsuran setiap bulan? Berarti ini caranya hampir sama seperti dengan mencari besar tabungan tadi. Kita amati dulu, ini uang yang dipinjam berarti modal. Besar pinjaman 10 juta. Bunga 10% per tahun berarti suku bunga. B kecil 10% per tahun. Dilunasi dalam waktu 2 tahun berarti waktu 2 tahun. N 2 tahun. Kenapa di sini kita ubah jadi 12 bulan? Karena nantinya akan dicari angsuran setiap bulan. Berarti 2 tahun 24 bulan. Yang dicari angsuran tiap bulan. Nah ini karena tiap bulan maka ini kita perlu ini juga. Maka untuk menentukan besar angsuran tiap bulan kita cari dulu jumlah uang seluruhnya yang dikembalikan oleh Bu Tari selama 2 tahun. Maka bunga seluruhnya N kali B kali M0 sama N-nya 2 tahun, karena ini 10% per tahun berarti yang kita pakai yang 2 tahun. Ini diperoleh 2 juta. 2 kali 10/100 kali 10 juta 2 juta. Sehingga jumlah pengembalian seluruhnya oleh Bu Tari adalah MN. Berarti MN M0 tambah bunga berarti diperoleh 12 juta. 12 juta ini yang harus dikembalikan oleh Bu Tari selama 2 tahun. Lah diangsur tiap bulan. Bulannya ada 24. Maka besar angsuran adalah MN dibagi N. Berarti 12 juta dibagi 24 bulan, maka diperoleh 500.000. Jadi besaran angsuran tiap bulan oleh Bu Tari tadi sebesar 500.000 rupiah. Nah, itu untuk kasus 1 dan kasus 2. Agar lebih paham, mari kita bahas contoh-contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, nah, hampir sama dengan yang tadi, yaitu menabung. Pak Edi menabung di bank sebesar 9 juta dengan suku bunga 8% per tahun. Ditanya besar tabungan Pak Edi setelah 20 bulan. Nah, ini bedanya, ini tahun, ini bulan. Mari kita uraikan. 9 juta itu uang yang ditabungkan berarti modal 9 juta. 8% per tahun berarti suku bunga B kecil 8% per tahun. 20 bulan berarti waktu 20 bulan. Kita jadikan tahun karena suku bunganya per tahun. 20 bulan jadikan tahun berarti 20 per 12 tahun. Ditanya besar tabungan. Nah, maka kita cari pakai yang cara 1 saja. Mencari bunga seluruhnya berarti N kali B kali M0. Waktunya perhatikan di sini. Waktunya kita pakai yang 20 per 12 karena yang tahun, ini tahun, ini tahun. Nah, berarti 20 per 12 kali 8/100 kali modalnya 9 juta. Kita sederhanakan, ini dengan ini dapat 5. Kita sederhanakan 12 dengan 8 bagi 4 dapat 3 dapat 2, sehingga 2 kali 9 juta dibagi 3 kali 5 berarti 18 juta dibagi 15, 1.200.000.
Sehingga jumlah tabungan Pak Edi seluruhnya setelah 20 bulan tinggal modal ditambah bunga 9 juta tambah 1.200.000 diperoleh 10.200.000. Jadi kesimpulannya jumlah tabungan Pak Edi adalah 10.200.000. Nah, berarti kan contoh yang kedua, seorang petani meminjam uang di bank di koperasi sebesar 600.000 dengan suku bunga 5% per tahun yang akan dilunasi dalam waktu 6 bulan dengan cara mencicil. Berapa besar cicilan yang harus dibayar setiap bulan? Maka kita bahas atas seperti tadi, 600.000 berarti besar pinjaman, modal berarti uang awal 600.000. 5% per tahun berarti suku bunga 5% per tahun. 6 bulan berarti waktu. Nah, sama seperti tadi, suku bunganya tahun, maka waktunya juga jadikan tahun. 6 bulan berarti 6 per 12 tahun. Ditanya besar cicilan tiap bulan. Nah, maka kita cari dulu bunga seluruhnya. Sama seperti tadi, waktunya berarti harus sama, yang sama satuannya berarti 6 per 12. Suku bunganya 5 per 100, 5%, 5 per 100 kali modalnya 600.000. Nah, kita sederhanakan 5 dengan 100 berarti dapat 20. 6 dengan 12 dapat 2, sehingga diperoleh 600.000 dibagi 2 kali 20 berarti 600.000 dibagi 40 diperoleh 15.000. Sehingga jumlah pengembalian seluruhnya yang harus dibayarkan oleh petani selama 6 bulan adalah MN. Berarti MN sama dengan M0 tambah B, berarti 600 tambah 15. Nah, sehingga diperoleh 615.000 ini yang harus dibayarkan selama 6 bulan. Padahal dibayar tiap bulan, maka tinggal ini dibagi 6 bulan karena tadi waktunya 6 bulan. Sehingga besar cicilan tiap bulan MN dibagi N, 615.000 dibagi 6, sehingga diperoleh 102.500. Maka besar cicilan tiap bulan adalah 102.500.000 rupiah. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 20 juta. Dalam waktu 1 tahun, uang yang harus dibayarkan atau yang diangsur seluruhnya selama 1 tahun itu totalnya ada 23.600.000. Berarti berapa bunga yang harus ditanggung Pak Agus selama 1 tahun? Dan berapa persen bunga per tahun yang ditanggung oleh Pak Agus? Jadi yang A itu berapa rupiah bunganya, yang B berapa persen bunganya, B ya ini ya, berapa persen bunganya atau suku bunganya. Nah, mari kita uraikan seperti tadi. Nah, pinjaman berarti modal, uang awal 20 juta. Setelah 1 tahun itu total yang dikembalikan ternyata sudah 23.600.000, berarti MN uang akhir selama setahun ada 23.600.000. Nah, waktunya selama setahun berarti 1 tahun, N-nya 1 tahun. Yang ditanya bunga setahun berarti B, bunga setahun, B besar. B persentase bunga berarti suku bunga B kecil. Nah, maka untuk menjawabnya adalah tadi kita punya MN sama dengan B tambah M0. Maka bunga setahun ya berarti B sama dengan MN dikurangi M0. Berarti bunga B besar 23.600.000 dikurangi 20 juta sehingga 3.600.000. Ini besar bunganya. Jadi besar bunga selama setahun adalah 3.600.000 rupiah. Nah, berapa persen itu? Berarti kita cari dari sini. Bunga sama dengan N kali
B kecil suku bunga kali M0. Bunganya tadi 3.600.000. N-nya waktunya 1 tahun. B-nya belum tahu. Modalnya 20 juta. Sehingga ini kita kalikan karena kali 1 berarti tetap, maka B-nya adalah 3.600.000 dibagi 20 juta, maka diperoleh 0,18. Sama saja 18/100, sama saja 18%. Sehingga besar persentase bunga atau suku bunganya adalah 18% per tahun, karena tadi waktunya adalah tahun, berarti per tahun. Nah, demikian anak-anak untuk aritmatika sosial bagian yang ketiga ini tentang suku bunga tunggal dalam bank maupun koperasi. Materinya tentang meminjam uang atau menabung uang yang sama-sama ada bunga, yaitu jasa berupa uang. Silakan dipelajari sebaik mungkin, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.